Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama diajak untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan yang senantiasa dibacakan untuk kita dan juga sekiranya mendapatkan makna yang berguna untuk kehidupan kita masing-masing. Pada kesempatan ini Injil yang akan kita dengarkan dari Penginjil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan Yesus mengajar di kota-kota lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, saudara-saudariku, menarik bahwa Penginjil Markus menampilkan kepada kita bagaimana posisi Yesus atau posisi Yesus sebagai yang kudus dari Allah, atau memperkenalkan kepada kita akan eksistensi Yesus dari sisi dimensi kealahannya. Di sini tadi kita mendengar bagaimana penginjil Markus mengedepankan suatu kisah tentang tindakan Yesus yang menyembuhkan dan juga mengusir roh-roh jahat. Yesus menyembuhkan mertua Simon dan Andreas. Dia hanya memegang tangannya, lalu sembuhlah ibu mertua Simon. Tetapi juga di sana dikatakan bahwa Yesus selain menyembuhkan yang sakit, tetapi juga dia mengusir roh-roh jahat atau menyembuhkan mereka yang kerasukan setan. Tentu tindakan penyembuhan dan juga tindakan pengusiran roh jahat ini dalam konteks mereka pada waktu itu, atau dalam konteks pendengar Yesus pada waktu itu, atau orang-orang yang melihat atau menyaksikan Yesus, itu merupakan sebuah tindakan yang luar biasa, atau sebuah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, Yesus yang datang sebagai Mesias dengan tujuan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik yang dapat melakukan semuanya itu. Sehingga di awal dari pewartaan atau di awal dari tampilnya Yesus, dia mengatakan bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil, sebab kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kerajaan Allah dalam hal ini kerajaan Allah dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Yesus tentu
tindakan-tindakan dan ajaran-ajaran Yesus yang senantiasa mengarahkan hati para pendengarnya, atau yang mengarahkan iman para pendengarnya kepada Allah, atau mengembalikan para pendengar Yesus kepada jalan yang benar atau kepada Allah yang mereka yakini. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudariku, Yesus di dalam kesaksiannya tentang kerajaan Allah, baik melalui pengajaran dan juga melalui tindakan nyata, tidak terlepas juga dari relasinya dengan Bapa yang senantiasa dilakukannya setiap saat. Kita mendengar tadi bagaimana Yesus setelah dia melakukan aksi-aksinya, dalam hal ini mengajar dan melakukan tindakan penyembuhan dan pengusiran roh jahat, dia menyediakan waktu sendiri, waktu hening, waktu sunyi untuk berdoa kepada Bapanya. Berdoa dalam hal ini tidak seperti kita manusia yang memohon, lalu kemudian meminta, memang memuji juga, tetapi doa Yesus dalam hal ini lebih sebuah komunikasi yang intim antara Yesus dengan Bapanya, atau sebuah komunikasi yang lebih jauh dari komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Mungkin dalam hal ini ada hal-hal yang disampaikan oleh Yesus, atau ada hal-hal yang dibicarakan oleh Yesus, ataupun mungkin bahwa ada bagian tertentu yang Yesus perlukan di dalam tugas pewartaannya, atau sekaligus juga mau meneguhkan Yesus dari sisi dimensi kemanusiaannya atau sisi manusianya untuk tetap berpegang teguh pada kesempurnaannya sebagai manusia. Dan juga mungkin Yesus dalam hal ini senantiasa agar Bapa terus menyertai dia agar tidak terjebak selalu di dalam tawaran-tawaran dunia, pujian-pujian dunia dan sebagainya. Teman-teman yang terkasih, menarik ketika Yesus sedang berdoa, muridnya datang lalu mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang mencari dia. Tetapi Yesus sesuai dengan tujuan kedatangannya bahwa dia harus mewartakan kabar sukacita Injil, mewartakan kerajaan Allah itu di tempat-tempat lain. Sehingga dia mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau menegaskan kepada kita memang bahwa penginjil Markus itu mengedepankan sisi kemanusiaan, sisi kealahan Yesus ya, yang senantiasa dia itu hadir sebagai Allah yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan juga mempunyai kuasa untuk mengusir kejahatan atau roh-roh jahat ya, yang dari mereka yang mengalami kerasukan setan. Tetapi juga sekaligus di sini secara samar Markus melukiskan dimensi kemanusiaan Yesus, di mana berdoa itu merupakan suatu bentuk tindakan manusia Yesus untuk menciptakan relasinya atau untuk membangun relasi yang intim dengan Bapanya. Dan mungkin teman-teman yang terkasih, dari bacaan Injil ini, penginjil Markus hendak mengajak kita untuk senantiasa tetap berpegang teguh pada iman kita. Iman dalam arti bahwa kita percaya sungguh kepada Yesus yang memang sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Dia sebagai Allah, dia mempunyai kuasa atas alam semesta ini. Dia mempunyai kuasa atas roh-roh jahat, segala macam penyakit. Dan juga di dalam iman itu kita diajak untuk senantiasa berharap bahwa di tengah penderitaan yang kita alami, di tengah berbagai persoalan hidup, kita tetap mempunyai Tuhan yang mau datang kepada kita. Yang tentunya di sini bahwa hati yang terarah kepada Dia itu menjadi prasyarat yang mungkin kita perlu bangun, atau pertobatan perlu kita bangun agar sekiranya Tuhan itu mau datang dan mau hidup di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya pun kita juga menjadi duta kebenaran, atau kita menjadi rasul, menjadi murid Yesus yang siap diutus juga untuk mewartakan kabar sukacita Injil di tengah kehidupan kita, mungkin di tengah kehidupan keluarga, tengah kehidupan masyarakat kita, dan dimanapun kita berada. Tetapi sekaligus juga bacaan hari ini menegaskan bahwa Yesus itu sungguh manusia yang mau solider dengan kita, yang mau merasakan bagaimana rasanya sakit, yang mau merasakan bagaimana rasanya sedih,
yang juga mau merasakan bagaimana kita membutuhkan kehadiran yang lain. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita akan Tuhan yang sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia, yang tak pernah meninggalkan kita, tetapi terus mencintai kita, tetapi terus menyayangi kita dimanapun kita berada. Yang terpenting kita mengarahkan hati, pertobatan, dan juga tindakan-tindakan kasih yang perlu sebagai bentuk pertobatan dan juga kedekatan kita dengan Dia. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.